Gadis ini ditinggalkan oleh pacarnya. Karena untuk balas dendam, dia memupuk mantra yang paling menakutkan. Semua bagian di tubuh telah diubah. Dia undang 4 biksu terkenal dari Thailand datang untuk bantu. Biksu mulai baca mantra nyanyian tingkat tinggi. Laba-laba dan kelabang ada di sekitar. Semua serangga beracun datang ke tempat gadis ini, membentuk kepompong. Ketika dia pecahkan kepompong untuk keluar, pada saat itu dia sudah berhasil. Tapi yang berlatih jimat ini akan dihukum oleh langit dan bumi. Intinya selamanya tidak dapat bereinkarnasi. Seberapa dalam dendamnya, membuat seorang gadis harus melakukan seperti ini. Harus dikatakan dari setengah tahun yang lalu. Afi adalah orang hebat. Karena pukul orang dari gangs lain jadi mereka datang untuk balas dendam. Bos punya Afi ada sepotong jimat Buddha emas. Mampu melindunginya dengan tombak yang tak terhentikan. Tapi tidak menyangka musuh menggunakan mobil. Bos terluka mati di tempat. Bencana datang semua melarikan diri. Afi pintar ambil kalung punya bos. Bersama Asam lari ke Thailand. Kedua orang ke Paleran. Di badan hanya ada 100 mata uang Thailand juga tidak berani dipakai. Karena ingin makan sampai kenyang. Mereka memutuskan untuk jual kalung itu. Tapi yang mereka tidak tahu adalah, Thailand segede ini. Tidak ada yang berani menerima kalung ini. Kebaliknya mereka lapor ke yang punya kalung itu. Dukun Mo Tai. Tai dalam kelompok dukun terkenal di sini. Setiap item yang dia tempa, semua memiliki simbol khusus. Ini juga adalah alasan kenapa tidak ada yang mau terima. Tai langsung ke intinya. Dia tahu bos mereka berdua sudah mati. Suruh mereka balikin kalung ini ke dia, untuk berterima kasih. Mereka ada kesulitan apa bisa kasih tahu ke dia. Melihat posisi Tai di Thailand, Afi langsung mengangkat alis. Dan bilang bos sebelum mati berharap ingin Tai bantu mereka berdua. Seperti mereka harapkan dibawa ke rumah Tai. Kesini hari pertama, Afi sudah jatuh cinta sama adik Tai. Di bawah kata-kata manis dari dia, mereka langsung menjadi pasangan. Perburuan faksi belum berakhir. Walaupun mereka kabur ke Thailand, tapi kelompok itu masih mencari ke pintu. Mereka bagi ketiga jalan untuk melarikan diri. Afi saat melarikan diri tidak lupa untuk bermain game yang panas. Tapi rekan Asam telah ditangkap. Langsung dipukul hampir mati. Karena selamatkan Asam, Afi mohon pada Tai untuk bantu dia. Berharap dia bisa selamatkan Asam. Di bawah panduan Tai, Afi ambil darah, air kencing dan rambut punya Asam. Masukkan 3 barang ini ke dalam larutan mendidih. Tai mulai baca mantra. Membuat Asam di dalam rumah sakit terus bergerak. Lalu karena ingin kasih kekuatan pada Asam, Tai suruh minum air kencing. Asam langsung sembuh total. Dan Tai setelah masalah ini, temukan kejeniusannya Afi untuk menjadi dukun. Dia memutuskan untuk menerima Afi menjadi murid. Dalam 3 tahun akan ajarin semua ke dia. Afi sangat senang. 3 bulan melalui dengan cepat. Menghadapi semua mantra yang diajari oleh Tai, Afi sangat mahir. Dia dari pacar dia Hai. Tahu Tai ada 1 buku kuno. Di dalam situ menulis semua mantra yang paling jahat di dunia ini. Afi timbul keserakahan. Diam-diam masuk ke dalam tempat punya Tai. Tentu saja menemukan semua buku-buku itu. Dan itu bernama perubahan identitas. Dahulu kala dari Cina. Mantra ini dimeneliti oleh 20 dukun. Para pembudidaya pasti memiliki permusuhan yang besar. Kebencian sangat besar. Walaupun mati juga tidak akan hilang. Dan orang yang ingin belajar ini, harus hamil. Untuk gampang membawa ibu dan anak berubah menjadi iblis. Pada saat itu bisa melalui 3 dunia. Tapi harga yang harus dibayar adalah tidak bisa bereinkarnasi. Hanya dengan pedang Dewa Enhakpong baru bisa bunuhnya. Afi sangat kecewa. Ini adalah mantra hanya cewek yang bisa latihnya. Tapi pada saat itu, Tai tiba-tiba muncul di belakang dia.
Afi melanggar aturan. Sendirian masuk ke tempat dilarang ini. Dengan hukum harus dibunuh sekarang. Tai mulai baca mantra. Afi langsung jatuh. Di dalam mulut keluar banyak binatang beracun. Hai sangat sedih. Dia ambil pisau dan taruh di leher. Mengancam kakak untuk berhenti. Tai melunak. Tapi Hai tidak tahu. Diri sendiri membuat keputusan yang salah selama sisa hidupnya. Sebenarnya Tai tidak ingin Afi belajar mantra itu. Karena ada niat baik untuk dia. Karena buku itu sangat jahat. Semua orang hanya bisa baca sekali. Ketika baca yang kedua, akan diikuti oleh iblis sampai mati. Afi sekarang menjadi takut. Setelah lama terdiam, dia ingin balas dendam. Dia mencari ke gangs musuh yang dulu. Di saat tidak ada yang tahu. Membuat mantra pada bos gangster. Untuk dia menjadi gila bunuh anak buah dengan tangan sendiri. Lalu bunuh diri sendiri. Mulai saat itu Afi menjadi lebih jahat. Dia seperti pembunuh bayaran menerima orderannya. Jika ada duit. Tidak peduli orang itu pejabat atau orang kaya di Thailand. Dia juga akan cepat bunuh orang itu. Tai setelah tahu sangat marah. Dukun tidak peduli apa, hanya butuh uang. Lakukan bertentangan dengan keinginan asli. Tapi Afi sekarang dengan muka yang tanpa emosi. Dia sekarang sangat kuat. Kemajuan besar di dunia dukun. Dan bilang dia sudah lebih kuat dibanding Tai. Afi terlalu naif. Jelas gak mungkin semua diajarin sama Tai. Banyak mantra dia tidak ajarin Afi. Dia ingin bunuh langsung Afi. Tidak menyangka dihentikan oleh adik lagi. Tai bilang adik jangan ikut campur. Afi ambil kesempatan itu. Dari belakang Hai menusuk. Langsung lewat tubuh dua orang. Dan itu adalah En Hak Pong, pedang dewa. Afi terus berkumpul duit. Dalam pelelangan membeli pedang itu. Dia tidak peduli terus menusuk. Tusuk sekali lagi ke tubuh Tai yang terluka. Dan Hai dia tidak mau bunuhnya. Tapi tidak hati-hati tendang sekali. Membuat tempat ini terbakar. Dari waktu itu Afi langsung balik ke negaranya. Dan Hai karena kenal api jadi tubuh terbakar. Karena ingin balas dendam dia belajar mantra yang paling jahat itu. Ketika Hai pecahkan kelompong keluar. Pertama dia mencari ke bawahan Afi. Membuat dia tenggelam karena kecantikannya. Menunggu mereka berdua ke toilet. Hai tiba-tiba berubah menjadi orang tidak punya wajah. Gigit sekali hilang setengah mukanya. Lalu Hai berubah menjadi wajah pacar Afi menyelip ke dalam villa. Ambil kesempatan dia sedang mandi mau langsung bunuh dia. Tapi Afi juga sangat hati-hati. Selalu bawa batu Buddha di samping. Hai langsung melarikan diri. Hai tidak punya pilihan lain. Hanya bisa melalui darah dalam kamar mandi. Datang ke tempat punya Asam. Dalam setahun ini, kekuatan punya Afi menjadi sangat kuat. Asam sudah dilupa oleh temanya sendiri. Melihat Hai tidak tahu adalah manusia atau iblis. Asam juga tidak takut. Dia juga jatuh cinta pada Hai. Tapi karena teman yang maju duluan. Mendengar Hai butuh daging mentah untuk sembuh. Asam tidak banyak pikiran. Dalam dapur potong daging dia. Pada saat itu Afi juga mau selesai masa lalu. Dia mencari tempat yang Hai bersembunyi. Suruh bawahan bawa batu Buddha. Hai karena batu itu menjadi sakit. Asam ingin bantu. Langsung pecahkan batu Buddha itu. Tapi sekarang Hai sudah sakit parah. Dan Afi masih ada pedang dewa, En Hak Pong. Dia mohon bantu pada Asam. Bantu dia menjadi lebih kuat lagi. Yang ini hanya Tai yang tahu. Orang yang melatih mantra ini. Harus menemukan orang yang benar cinta dia. Secara sukarela memberi nyawa sendiri. Dan seperti itu akan menjadi dua iblis. Tidak ada yang bisa kalahkan. Pada saat dua orang sedang membuat mantra. Afi juga culik kakak Asam. Ingin Hai muncul. Menggunakan En Hak Pong untuk bunuh Hai. Hai dengan janjian datang ke situ. Tapi ketika Afi ingin bunuhnya, ada cahaya biru tiba-tiba muncul.
Iblis punya asam yang muncul, membuat teman langsung mati. Dari dulu semua orang berpikir mantra ini adalah sihir jahat. Tapi tidak semua seperti itu. Sihir jelas tidak ada yang namanya jahat dan baik. Yang digunakan untuk membedakan adalah yang belajar sihirnya.